kali XP. Tapi ya Ryota kehilangan beberapa bar HP-nya. Rins menghindar dengan Crimson Beacon. Dairon pun masuk, tapi Shadow Kill dikeluarkan. First blood karena Kairi. Dan Retribution on point dari Setsujin. Mendapatkan banyak sekali keuntungan. Glorian pun membuat double untuk Dairon. Keuntungan berlipat RRQ Hoshi. Lebih matang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Retribution jauh lebih on point. Setsujin kembali memulai peperangan dan kuat Shadow yang inisiasikan ke arah Kiboy. Tapi kali ini tertangkap kembali. Infernal Pursuit di trigger dan yap, itu dia Ryota. William Side yang pertanda ya akan jauh lebih cepat juga untuk bisa nge-deliver damage. Wah, ini non-stop aggressive play dari seorang Setsujin yang memang sekarang membuat Suns kehilangan kembali flickernya. Head dan juga Suyo ini nggak bisa dimaksimalkan oleh Onyx. Dan kali ini Kairi pun tertangkap. Meskipun ada bolihan yang dikeluarkan dan targeting karena Kiboy membuat Kiboy tereksekusi. Setsujin masuk dan double kill didapatkan. Kali ini mencari karena triple kill. Terkena efek stun dari Blade Surge, tapi Setsujin still survive. Bahkan korban jiwa ketiga Ryota pun down. RRQ Shield untuk bottom base target. ada flicker. Kiboy yang dituju, tapi dari terkena ejector dan Kiboy pun masih bisa ditangkap oleh RRQ. Toy maju dengan zaman force diaktifkan melawan 3 player. Di sisi lain Ryota memegang kendali di bagian belakang. Rins yang dituju, tapi Rins masih bisa menghindar dan mapat didapatkan oleh sosok dari Ryota dengan tershutdown-nya 2 member penting dari RRQ Hoshi. Ini yang sangat-sangat kita antisipasi dari Onyx. Ya, mereka bertahan, mereka masih cukup stabil juga meskipun Ryota di sini pastinya akan tumbang karena sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk Ryota. Tapi so far ya, RRQ Hoshi juga mereka cukup lama menahan diri menjadi roamer. Oh, tapi kali ini ada Tsunami Slam yang langsung difokuskan dengan Feather Strike. Tapi Idok menahan semua damage-nya. Dairon tertinggal di bagian belakang, Ryota pun masuk. Setsujin memantau sedikit demi sedikit di mana lini belakang dari Onyx ID. Dan mereka melakukan diversion, berpindah tempat, repositioning. Kiboy yang dituju, dan Kiboy sepertinya bisa untuk dipanis. Masih terlalu tanky sepertinya dan malah membuat Dairon ke lini belakang dari Kairi. Dan Kairi berhasil mengeksekusinya. Rins di sisi lain juga gak bisa diselamatkan. Tidal Strike yang sangat menyakitkan membuat 2 member dari RRQ Hoshi menghilang. Tapi Setsujin belum cukup puas. Ada implosion yang dibuka. Dan kali ini Retribution yang lebih on point di tangan dari Setsujin. Meskipun Idok menghilang dan Setsujin pun gak bisa selamat. Adalah mendapatkan objektif ya. Mereka punya Loyi, mereka bisa maksimalin Tsunami Slam. Wow, kali ini combo wombo karena Dairon dan di-all-in begitu saja. Feather Strike masih gagal. First crack yang dibuka, tapi Soul Snatch yang sangat menyakitkan dari Kairi men-take down Dairon untuk kedua kalinya kali ini. Alright, diversion ke purple buff di... Sudah tarik pause, tapi implosion flicker! Kairi down! Dan itu dia yang menjadi target utama dari RRQ Hoshi. Ryota membuka Glorious Pathway, menutup jalan pulang dari RRQ Hoshi. Di waktu yang bersamaan, Setsujin pun berhasil mendapatkan turtle yang ketiga. Jauh yang bisa dipress oleh Xavero. Dan ini dia, kita selalu melihat ya, diversion cooldown terbang. Cooldown terbang. Suns? Lihat gimana Suns! Yang dituju! Masih bisa menghindarkan? Enggak, ternyata berhasil dieksekusi dan begitu instannya Purify nggak menjadi penyelamat. Dan tertangkap oleh Fist Break. Dairon mengunci pergerakan dari Ryota. Kiboy! Kiboy? What are you doing? Seorang diri loncat ke dalam kematian. 3 member hilang dari Onyx. Waktu RRQ Hoshi, mereka sangat unggul dan dorong bahkan. Oh my god, Spectral Hammer memang connect. Tapi lihat gimana follow up yang begitu cepat dari Rins. Berhasil menghilang nyawa dari Ryota. Target kedua terlihat. Berhasil menghancurkan Hane Kagi dari Kairi. Tapi kali ini tertangkap Tsunami Slam. Setsujin masih bisa selamat. Idok mundur. Second Hammer di waktu yang tepat menjauh dari jangkauan Onyx, tapi Shadow Kill. Suns yang ditarget masih terbalut beberapa HP saja. Dan di bagian lain cover pun dilakukan. Pertama, diversion juga bakal dibuka juga, tapi bisa jadi tipuan. Oh my god, ini serius dan terbaca. Idok ada di luar dari area bos, tapi kali ini backupan pun datang. Kiboy down, Ryota down, double untuk Toy. Dan ini momentum yang tepat lagi-lagi dari Rins. Dia berhasil menciptakan waktu untuk Lord kembali sempurna diambil oleh RRQ. Bahkan Spirit of Destruction gak connect tadi ke arah Lordnya. Belum datang secara bersamaan meskipun kali ini udah mulai mendekat sesuai dengan iramanya. Dan Xavero yang menahan cukup banyak damage. Zaman force diaktifkan tapi Feather Strike dari Suns memukul mundur Toy, mundur ke dalam lini belakang. Ryota down dan Kiboy pun hilang. Kali ini base terexpose dan sang raja dari segala raja masih menunggu momentum minion yang masuk. Tershutdown sudah Toy-nya, tapi lihat gimana Xavero membeli waktu cukup banyak dan bahkan Kairi clear karena minion. Tapi RRQ Hoshi masih tertahan dengan beberapa minion lagi. Dan dia pun masih bisa ngasih damage, tapi kali ini diversion!
Savero hilang. Penerasan dari Porsche. Dan berhasil memang mengantisipasi di target kedua yang bisa didapatkan oleh RRQ. Dan sekarang lihat Kairi mengejar. Memang ada quad shadow yang connect ke tertubuh dari Kairi, tapi untungnya di dalam base, jadi nggak bakal di follow up oleh Sun Sujin. Dairen join in, Reigns memberikan efek duality-nya dan membuka zaman Force Toy, fokus ke bagian base dan sang raja dari segala raja tanpa kekalahan di 3 match mereka. This is the real RRQ, bos.